Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, let's give you a quick update for XRP Army, especially karena kita akan discuss tentang kondisi XRP. Jadi ada slightly good news yang masuk hari ini. Sebenarnya good news ini saya juga belum tahu ya personally. Saya ngelakuin research yang kebetulan dapat adalah artikel ini ya. Jadi intinya berdasarkan bukti terbaru ya, XRP bisa memberikan atau Ripple ya lebih tepatnya bisa memberikan semacam positif inilah ya, positif movement lah terhadap sidangnya dengan SEC. Jadi di sini sebenarnya yang saya highlight cuma satu paragraf ya, atau dua lah ya. At that time, Chris Larsen and Jed McCaleb, Ripple co-founders, were working on developing the centralized network that will be known as Ripple Network and its underlying token called Ripple Credit. In its early stage, the first report Phelan said claimed XRP would have been classified as a security. Nah, tapi teman-teman, the second document was optimistic and concluded that the token should not be considered as securities, but did mention potential risk, as Phelan said that the SEC could be diverse. Ya, itu balik lagi ke yang statement yang pertama, teman-teman. Jadi intinya karena kayak dokumen yang terbaru ini yang di present ke si SEC ini itu diyakini bisa menguatkan bahwa SEC maksudnya Ripple itu dengan XRP itu bukanlah securities ya. Jadi kayak bukan sarana apa ya kita bilang ya, kayak sarana mengumpulkan dana kali ya, mungkin lebih tepatnya kayak ibarat kalau perusahaan mah kayak IPO gitu loh teman-teman ya. Nah sekarang situasinya dengan good news ini sebenarnya teman-teman terlihat bahwa reaksi dari para pelaku pasar itu ngangkat harga XRP sampai hari ini tuh berada di kisaran $0.83 tertingginya teman-teman, atau highestnya di antara koin-koin lain yang under pressure karena Bitcoin yang lagi terkoreksi, which means ini harusnya menjadi good news dan mudah-mudahan bisa di follow up dengan baik. Nah berikutnya kita akan coba analisis based on technical analysisnya, but before kita masuk teman-teman saya cuma sedikit remind kondisi last week ya, tepatnya di 14 Februari kita sempat analisis XRP dan sebetulnya terbentuk semacam falling wedge pattern. Falling wedge pattern itu berfungsi dengan baik ya. Kalau kalian lihat di sini situasinya kita sama-sama kasih lihat ke teman-teman ya. Jadi pasca dia break, dia benar-benar rebound dan testing sampai ke highest levelnya daripada si falling wedge pattern. Memang secara target falling wedge pattern itu biasanya itu berdasarkan badan dari sini teman-teman. Jadi pada saat dia break ya targetnya itu adalah kembali ke awal lagi dan secara target itu sudah tercapai. Jadi memang kita mendapati correction. Nah berikutnya kita akan coba analisis lebih lanjut, melanjutkan analisis kita pada kondisi yang lalu teman-teman, dimana saya sempat sampaikan juga bahwa secara time frame hourly kita ngelihat si XRP itu udah berhasil break dari big fund zone sellersnya, dan sekarang big fund zone sellersnya itu benar-benar berfungsi dengan baik sebagai key support kita. Jadi ini kedepannya akan jadi informasi yang akan saya tambahkan pada pergerakan XRP. Jadi teman-teman harus ikutin ya prosesnya ya, bagaimana saya melakukan analisis dari sebelum breakout, setelah breakout dia jadi seperti apa, lalu potential kedepannya seperti apa, itu semua harus kita lihat ke belakang dulu teman-teman. Alright. Nah, before kita masuk ke hourly-nya, kita bakal bahas di daily-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya secara daily time frame, ini kita udah lakukan analisis di video terakhir juga. Saya yakini bahwa proses secara keseluruhan XRP itu still the same, bahwa kita berada di wave 1, wave 2, ongoing menuju potential wave 4, di mana saat ini kita ngelihat proses koreksinya itu lebih kurang bisa membentuk yang namanya ABC, maybe ABC running flat corrective pattern ya, atau mungkin ya ABC flat corrective pattern, itu juga bisa teman-teman. But in the end sebenarnya good newsnya itu datang pada XRP setelah dia berhasil break dari trend line yang sangat signifikan ini teman-teman ya. Sebelumnya dia terbentuk seperti descending channel dan finally berhasil break di sini, serta dia close dan maintain di atas level key support ini sampai sekarang ya. Bahkan yang lebih kerennya lagi teman-teman, compare dengan Bitcoin ya, seperti yang kita tahu Bitcoin itu udah bergerak di bawah EMA 55 lagi, jadi kayak dia freak out abis itu balik ke bawah. Sementara untuk XRP in the other hand, dia berhasil maintain di atas exponential moving average 55, lebih kurangnya sudah sekitar ya hampir 10 harian lah teman-teman, atau 10 candle terakhir. Jadi memang secara situasi XRP itu adalah salah satu yang much better di compare dengan Bitcoin, Ethereum, maybe Cardano dan juga BNB teman-teman ya. Dengan kondisi Bitcoin dominance lagi menguat aja, XRP juga bisa mendapatkan reaction, dan ini sebenarnya wajar karena situasi kita itu terdorong oleh sedikit
ya sentimen positif lah oleh dokumen yang tadi saya sempat mention, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau secara MACD sendiri kita ngelihat nothing wrong with it ya, bahkan secara MACD sendiri menurut saya cukup mendukung bahwa kita ngelihat kali ini itu bukan sekedar cuman corrective move-nya saja ya, di compare dengan sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Secara momentum memang kita ngelihat sudah mulai ada pelemahan ya. Kalau kita lihat ini momentumnya sudah mulai fading, buyersnya sudah mulai melemah, dan itu wajar kembali karena kita memahami juga situasi secara overall untuk si Bitcoin itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi sekuat apapun XRP mencoba untuk mendorong, pasti akan ada pressure dari Bitcoin lagi yang masuk dari sellersnya dan menyebabkan XRP bisa terpukul lagi, teman-teman. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, teman-teman, saya sebagai trader, saya akan mencoba memperhatikan kisaran area key support ini ya. Kalau misalkan seandainya level tersebut di break, sebenarnya saya masih ngelihat ada potensial kita bisa manfaatkan untuk re-entry long-nya, tapi dengan catatan teman-teman, situasi kita itu harus berhasil mempertahankan big fan zone buyers pada time frame 4 jam ya, atau at least Fibo 50 until 61.8%. Dan di sini yang akan menjadi indikasi saya untuk memperhatikan bagaimana si XRP buyer-nya itu bisa maintain dengan baik, teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui, secara struktur market sendiri sebetulnya di sini kita lihat sudah berhasil break ya. Di sini harusnya lower low, lower high, lower low. Nah, harusnya di sini lower high and then potential lower low. Yang terjadi adalah kita create yang namanya higher high, teman-teman ya. Tinggal pertanyaannya, kalau misalkan dia memang pullback, apakah ini akan menjadi potential higher low kita? Jadi semacam pijakan atau tangga untuk kita bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, sebuah uptrend itu diharuskan memiliki dua kondisi, yaitu higher high dan higher low. Itu yang paling simple aja sebenarnya ya. Untuk uptrend kita melakukan identifikasi, at least kita lihat dua kondisi tersebut. Jadi secara market structure sendiri, higher high sudah kita temukan, cuma tinggal pertanyaannya adalah apakah kita akan melihat higher low dalam waktu dekat ini. Apakah ini akan menjadi higher low-nya kita dan kita akan berhasil break lagi menuju ke potential higher high? We never know until kita melihat breakout itu terjadi. Dan sudah dipastikan kalau weekend itu sebetulnya secara volatility market itu sedikit lebih slow dibandingkan dengan hari-hari biasa ya, karena financial institution, perbankan, hedge fund itu semua libur. Alright? Secara daily time frame lebih kurangnya itu yang pengen saya kasih lihat ke teman-teman ya. At least kalian boleh perhatikan key support kita di kisaran level 0,76 dollar untuk si XRP. Alright. Nah, untuk berikutnya saya akan langsung bawa ke time frame 4 jam. Karena kalau misalkan untuk time frame hourly-nya kita bisa lihat lebih clear bahwa situasi kita saat ini juga tidak dalam keadaan baik-baik saja, teman-teman. Karena kita ngelihat dari sepotential kita membentuk yang namanya descending triangle pattern, teman-teman, di mana secara pattern sendiri itu lebih memiliki kecenderungan untuk dia break ke arah bawah ya, descending triangle pattern. Jadi kita perlu perhatikan nih, apakah balik lagi level yang sebelumnya merupakan big fan zone sellers ini bisa mempertahankan dan maintain kondisi XRP dengan baik sehingga dia bisa tetap dalam kondisi memiliki momentum untuk bullish ya, bullish kembali terjadi. Karena secara kalau kita bisa bilang ini secara RSI sendiri ini kita sudah terreset dengan baik, sudah terrefresh dengan baik. Jadi sekarang kita berada situasinya di tengah-tengah dengan kondisi sedikit di atas indeks 50. Artinya secara favor untuk RSI sendiri itu lebih condong ke arah bullish, teman-teman. Nah, cuman balik lagi ya, kita ngelihat di sini terdapat trendline, dan trendline ini tentunya bisa jadi patokan kita untuk mengetahui whether XRP itu siap untuk kembali rally dan menguat, teman-teman, bahkan bergerak parabolik dari kondisi Bitcoin yang tertekan atau tidak. Ya, kalau misalkan untuk situasi saat ini, simple saya ngelihatnya seperti itu saja. Dan seandainya kita break dari si descending triangle pattern, kita mungkin akan break dan testing ke big fan zone buyers kita. Karena seperti yang kita lihat, teman-teman, situasi terakhir untuk XRP kita mendapatkan nice rebound movement ya, atau bullish momentum setelah kita berhasil break dari kisaran area ini. Jadi memang kita ngelihat secara aktivitas terkuat demand-nya itu akan berada di kisaran area 0,6690 dollar ya. Itu dengan catatan kalau XRP gagal mempertahankan key support dari box biru ini. Alright, so teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk potential target. Berikutnya kita akan bahas di next analysis untuk XRP. So I hope you guys have a pleasant weekend dan God bless everyone. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Cheers and bye-bye.